kita panjang umur yang paling penting. Kita pastikan lagi sayangnya kita nggak mau ditinggal sama dogi kita, terlebih lagi udah akrab banget, sudah lama. Nah, biar bener-bener lifetime itu gimana ya? Itu kuncinya, nutrisi. Pahami kebutuhan mereka, nutrisinya gimana caranya. Nah, biasanya kalau kawan-kawan misalnya membeli pakan dry food, di situ ada tulisan misalnya 30/22. Nah, 30 itu yaitu 30 protein, 22. Oke, anjing kita misalnya papis, bagusnya pakai yang seperti apa? Nah, papis pun kita lihat lagi nih. Nah, kalau misalnya kita melewati batas itu, misalnya kebutuhan si dogi A 300 gram, akhirnya kelihatannya kurang, kita tambahin jadi 600 gram. Nah, hasilnya apa? Energi berlebih. Saat energi berlebih, maka dia reaksinya akan lebih energik, lebih hiper. Halo pet leader, nah ketemu lagi di channel kesayangan kita, channel Fauna Vela, di mana di sini kita akan ngebahas gimana cara kita lebih memahami dogi kita, memahami anak buah kita, dan berdekatan dengan hewan-hewan kesayangan kita sehingga kita lebih saling memahami. Nah, pernah gak kawan-kawan untuk saat-saat ini nih merasakan hal-hal yang mungkin dirasakan agak berbeda gitu loh dengan sifat-sifat untuk hewan-hewan kawan-kawan sekalian, dogi di rumah misalnya yang tadinya makannya lahap tiba-tiba tidak lahap, atau mungkin sering menggaru karena kita lihat kok kayak gatel tapi pada sudah kita mandiin. Nah, itu biasanya terjadi karena faktor cuaca atau alam yang sudah berubah. Nah, kita yang masih sendiri nih, nggak usah untuk hewan-hewan kita di rumah ya. Untuk kita sendiri aja kadang kan kita saat sekarang ini lagi musim lagi pancaroba kayak gini, saat kadang panas, kadang hujan, kita mungkin kena hujan dengan suhu yang mungkin tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, itu tubuh kita pun merasa kayak ada yang berbeda gitu. Yang tadinya kita selalu semangat, tiba-tiba kita jadi mungkin agak flu dan lain-lain. Dan kalau di anabul yang lebih sering saat lagi musim-musim kayak gini itu yaitu jamur, kutu, dan ya permasalahan pencernaan mereka pun amat berpengaruh gitu. Nah, apa nih yang harus kita pahamin untuk hal tersebut? Nah, oleh karena itu kita akan bahas di sini yaitu tentang nutrisi. Nah, seberapa pentingkah nutrisi yang harus kita pahami dan bagaimana cara kawan-kawan memahami dalam saat memilih pakan. Nah, seperti yang kita pahami, pakan dogi itu berbagai macam kawan-kawan ya. Ada yang raw food, ada yang dry food, ada yang wet food. Dimana dari tiga gaya makanan tersebut itu memiliki kelebihan dan kekurangan di masing-masingnya. Oleh karena itu disinilah kita akan bahas semua itu dan gimana cara memilih dry food yang pas untuk dogi kalian. Pas di sini bukan karena merek A atau fungsi A atau mungkin apa yang ditawarkan saat kawan-kawan misalnya oke, kita mau ngasih makan dry food atau kita mau beli makanan dogi ke sebuah store atau pet shop, dimana kadang mas makanan terbaik apa nih, maka akan timbul makanan beberapa merek, nah dengan beberapa harga pula, dimana harga tidak mungkin harga mungkin ya kalian banyak ucapan harga menentukan sebuah kualitas, tapi apakah itu adalah sesuatu yang tepat untuk diri kita? Karena mereka memiliki pribadi masing-masing, semakin bertambah umur mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan papis, dengan yang masih juvenil atau yang masih muda, dan bagaimana kita menangani untuk yang tepat nutrisinya untuk yang sudah adult. Apalagi ada beberapa dogi, paling banyak dogi kawan-kawan sekalian nih kan lebih sering kan di rumah, yang mungkin bulunya ada yang bulunya lebat, ada yang bulu pendek, itu kan kita juga memiliki perubahan terutama saat faktor cuaca ataupun saat mereka sedang masa loop atau birahi. Nah,
itu berarti harus dirubah atau gimana nih? Mungkin kan kawan-kawan akan bertanya seperti itu. Dan biasanya kalau saat dirubah akan agak cair nih kotorannya. Nah, itulah bedanya saat kita gunain melatih dalam hal sebuah nutrisi. Nutrisi itu merupakan asupan yang sangat penting, yang mana akan menunjang kehidupan lebih lifetime, dalam hal akan lebih menyenangkan bila anjing itu sehat, anjing itu memiliki bulu yang lebat dan indah, serta panjang umur. Panjang umur yang paling penting. Kita pastikan lagi sayang-sayangnya kita nggak mau ditinggal sama baby kita, terlebih lagi udah akrab banget, sudah lama. Nah, biar bener-bener lifetime itu gimana ya? Itu kuncinya, nutrisi. Pahami kebutuhan mereka, pahami apa yang benar-benar kita berikan itu benar-benar nutrisinya terpenuhi apa enggak. Nah, sebagai contoh, kita akan ngebahas bisa dimulai dari raw food. Nah, raw food itu merupakan makanan mentah, bukan masak, jadi mentah, yang biasanya tuh ada daging blender, jadi lebih halus, terus ditambah sayur dan lain-lain, buah, pumpkin, seperti itu. Nah, dan itu tak perlu dimasak lagi. Cuman kalau misalnya kita membuat itu mungkin akan lebih repot, gitu kan. Kita benar-benar harus menyediakan waktu khusus lah untuk membuat itu. Meskipun nanti bisa kita taruh kulkas, cuman dia bagusnya itu paling lama itu kita simpan itu cuma 3 hari ya. 3 hari itu biar nutrisinya pas. Cuma untuk papis terkadang gitu tuh biasanya mereka akan drop dalam hal pencernaan ya, jadi agak lebih mencret seperti itu. Nah, itu balik lagi dengan kebutuhan kawan-kawan sekalian. Kalau emang kawan-kawan mempunyai waktu lebih ya bagus itu, cuman jangan dijadikan pakan harian. Usahain seminggu sekali lah, itu boleh. Nah, kalau misalnya, wah gue gak ada waktu untuk bikin itu, gimana? Nah, sekarang sih banyak sebetulnya untuk kawan-kawan mencari di internet dan lain-lain untuk penyedia pakan raw food. Ya, pasti untuk penyediaan tersebut kawan-kawan juga harus perhatiin yang benar-benar oke punya gitu loh. Kan bisa di online store kan bisa ada bintang-bintang segala macam. Nah, itu diusahakan pakai yang bermutu lah kayak gitu. Nah, berikutnya kita akan ngebahas dry food. Dry food itu paling sering dipakai. Nah, dry food itu kelebihannya apa nih? Kelebihan dry food itu yaitu dia situ semua mudah dikomposisi, semua lebih dibentukkan dalam bentuk pelet gitu, dimana vitamin segala macam sudah masuk situ dan lebih awet, bisa dibilang lebih awet dikarenakan dia sudah melewati dry ya. Kata-kata dry itu kan dikeringkan, dilewati panggang dan lain-lain. Nah, teman, untuk nutrisinya gimana caranya? Nah, biasanya kalau kawan-kawan misalnya membeli sebuah pakan dry food itu, disitu ada tulisan misalnya 30/22. Nah, 30 itu yaitu 30 protein, 22 itu biasanya lebih ke fatnya, dan seterusnya tuh ada 22/18 dan lain-lain. Nah, itu juga faktor yang menentukan ibaratnya anjing kita misalnya papis, bagusnya pakai yang seperti apa. Nah, papis pun kita lihat lagi nih, papis tersebut tuh jenis besar atau ras kecil. Kalau misalnya kita bicara kita punya ras besar yang bagus untuk pertumbuhan mereka, itu gimana? Jadi kita akan mengambil di angka 32/18, 30/26, itu bagus, itu akan menopang pertumbuhan mereka lebih baik. Nah, kalau kita ras kecil kita bisa main 26/18, yang di bawah 30 proteinnya itu juga akan menopang lebih baik. Nah, hal itu pun gimana nih cara mengukurnya? Hal itu pun kan kadang jadi masalah ya, jadi masalah dalam hal gini loh. Misalnya kita beli dry food, ini bagusnya berapa nih? Berapa sendok, berapa gram yang harus kita berikan? Beda saat kita menggunakan raw, kita udah jelas nih kita cook dan nanti sekian akan jadi sekian dan akan pemberian sekian gitu. Nah, kalau itu kan sudah komposisi secara per biji, berarti otomatis kita harus menghitung gram. Itu harus diperhatikan juga tentang kalori, karena kandungan protein, fat dan lain-lain itu akan menjadikan sebuah kalori, yaitu kebutuhan energi, dan anjing membutuhkan energi itu untuk
kehidupan sehari-hari mereka, untuk mereka bermain dengan kita, untuk mereka berdampingan dengan kita, untuk keceriaan mereka. Itu semakin banyak kalori, maka akan semakin banyak pula energi yang mereka harus habiskan dalam sehari-hari. Nah, permasalahannya dalam dry food, kadang-kadang kalau kalian tidak menghitung seperti itu, bisa gramnya dalam, dan di kemasan biasa tuh udah ada tulisannya itu, misalnya dalam 1 cup atau berapa gram ada nilai sebuah kalori, di mana kalori itu bisa didapat dari berat badan si dogi dan umur. Dimana nanti kawan-kawan bisa tentuin sendiri nih, misalnya kita punya dogi umur 1 tahun, dimana berat badannya itu sekitar 10 kilo. Nah, itu bisa, misalnya di situ tulisannya nih di kemasan ya, di kemasannya dalam 1 kilo dibutuhkan menghasilkan 3.800 kilogram kalori. Nah, itu perhitungannya dari per 1 gram, dimana kawan-kawan itu akan memberikan, berarti ketentuannya berarti untuk yang 10 kilo misalnya 400 gram ya, kawan-kawan kasih 400 gram itu dalam sehari ya. Bisa mungkin kalau mau ngasih makan pagi sore ya dibagi 2, misalnya 200 pagi, 200 siang. Atau misalnya kita mau latihan, kita bisa gunakan 100 pagi, 100 latihan, 200 saat sore. Atau kita mau sekaligus ya juga itu nggak masalah. Cuman kebanyakan, jadi misalnya nih ini makanan oke 300 gram kita tuangin, pas kita lihat kok kayak dikit, kok kayak si dogi makan lahap terus kayak masih kurang. Nah, itu nggak bisa dilihat saat selesai makan, beda dengan penggunaan raw atau wet. Jadi kalau dry itu dia akan sama kayak kita makan mie instan, jadi dia akan makan di perut, dimana akan terlihat kenyang itu biasanya itu saat 2 jam. Jadi setelah ngasih makan dia 2 jam tuh biasanya dia mulai agak kenyang, lemas, males-malesan seperti itu. Nah, berikutnya di jam ketiga atau 1 jam kemudian sudah mereka menjadi sebuah energi, karena biasanya habis itu dia tiduran, mereka ada energi, di situ mereka fit lagi, mereka bisa bermain lagi. Nah, kalau misalnya kita melewati batas itu, misalnya kebutuhan si dogi A 300 gram, akhirnya kelihatannya kurang, kita tambahin jadi 600 gram. Nah, hasilnya apa? Energi berlebih. Saat energi berlebih, maka dia reaksinya akan lebih energi, lebih hiper, lebih macam-macam. Apalagi mungkin ada yang masalah jadi mulutnya rontok dan obesitas dan lain-lain. Nah, itu yang akhirnya karena kesalahan kita, karena ketidakpahaman kita hanya menyalahkan satu pihak. Misalnya, dogi saya berubah jadi hiper, jadi ini. Padahal itu karena makanan yang salah dan tidak tepat kita berikan kepada mereka. Nah, dari semua makanan itu, dari terutama dry, kan tadi kita bahas tuh yang tentang protein. Biasa tuh selalu ada tulisan persentase itu di kemasan paling depan itu, perhitungan tentang protein, fat, dan es. Nah, itu tuh es tuh abu gitu ya, bukan es batu. Nah, itu dari 3 itu kita juga harus paham nih, jangan kita beli protein sekian. Kita lihat dulu nih, apa sih fungsi dari masing-masingnya. Misalnya kita lihat protein itu ya untuk lebih ke imun, daya tahan tubuh, energi. Jadi mereka lebih aktif. Cuma permasalahannya bila kebanyakan protein maka akan menunjang sebuah energi. Dia akan merubah sebuah metabolisme dari si dogi. Nah, misalnya kita punya dogi yang nggak steril, belum steril gitu. Nah, di situ biasanya tuh akan birahinya lebih tinggi, dia akan bulu jadi lebih rontok dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita pasin. Kenapa itu ada tulisannya itu beda-beda? Misalnya satu merek gitu ya, satu merek ada lamb, ada chicken, ada dan lain-lain gitu ya. Itu sebetulnya bukan rasa, tapi lebih ke arah kebutuhan. Kebutuhannya itu gimana? Misalnya nih, saat ini musim hujan, suhu agak lebih tinggi, otomatis kita akan menyesuaikan menu 26-18. Nah, hal 26 protein dan fat yang namanya 18. Gunanya untuk mendukung daya tahan tubuh mereka. Nah, misalnya saat kita kemarau, otomatis protein yang kita gunakan lebih ke pakan-pakan yang proteinnya lebih rendah, seperti itu. Atau konsumsi dari pakanannya itu agar kita kurangi dengan konsumsi air yang akan kita lebihin, kayak gitu. Nah, semua ini memang kelihatannya rumit, cuman kalau kita jalanin maka itu akan balik lagi ke kita. Satu, keuntungannya yaitu anjing lebih sehat. Yang kedua, umur lebih panjang. Yang paling penting umur lebih panjang itu
apa ya, berarti kan waktu kita untuk bermain dengan mereka tuh lebih banyak waktu gitu loh, lebih menyenangkan. Yang kedua lebih irit, mungkin dengan tidak sakit maka perawatan tuh akan lebih mudah, mungkin kita jadi nggak repot mikirin harus ke dokter hewan dan lain-lain gitu loh. Meskipun kita tetap jadi kita ke dokter hewan hanya untuk vaksin aja gitu loh, tanpa ada penyakit bawaan yang kira ginjal dan lain-lain. Kan banyak tuh yang kawan-kawan pasti ngalamin saat umur anjing udah mulai 4 tahun 5 tahun ginjal, 4 tahun 5 tahun mulai itu habis berdarah lah, napas ngap-ngapan dan lain-lain. Nah, itu kan gimana sih dari kecil sama kita saat dewasa kayak gitu kan kita juga ngerasa sedih pastinya kan, seperti itu kan. Nah setelah itu kita akan bahas fat. Nah fat ini itu lemak, dimana itu ya selain buat daya tahan tubuh, kehangatannya mereka, dan juga lebih ke arah untuk gemukin gitu. Nah gemukin sendiri nih jangan sampai kita bikin makan lahap, anjing bagus itu anjing yang gendut, obesitas, akhirnya menyebabin apa? Jantung. Kebanyakan aktif stroke, aktif pucat jantungan. Nah itu juga harus kita pikirin kawan-kawan. Apalagi kalau misalnya di GrabFood biasanya tuh lebih dibatasin ya. Biasanya tuh lebih sering tuh yang kita kurang paham itu pas saat pembuatan raw food. Misalnya kawan-kawan dari raw food dengan nggak mengukur masalah fatnya itu akan jadi masalah. Makanya raw food kalau yang kita belum paham tentang penggunaan raw food, baiknya kalian beli aja atau penggunaannya cukup seminggu sekali. Nah terus kita ke bahasan yang ketiga yaitu tentang wet food. Nah wet food itu ya sama ya kayak raw food, cuma bedanya di cooking. Misalnya tuh kayak sayur, misalnya kita bikin kayak semacam sop gitu dengan wortel dan lain-lain, dengan ditambahkan biasanya tuh ayam kita rebus. Cuman pastikan ayam yang sudah direbus jangan menggunakan tulangnya. Bila kalau bisa kita mau memberikan tulang ayam kepada dogi kita, usahakan siap tulang-tulangan tanpa ada rebusan, karena saat kita rebus maka tulang tersebut akan menjadi lebih tajam, akan mudah patah dan bentuknya lancip, itu akan membahayakan dogi lagi. Sedangkan niat kita mau bagus, mau baik gitu kan, malah jadi membahayakan, nggak bagus juga. Jadi usahain dagingnya aja kita irisin, kita rebus bareng biar kaldunya menyerap. Habis itu kita berikan, boleh nggak sih kita tambahin nasi? Boleh banget. Jadi rice itu juga salah satu faktor pendukung dalam hal food. Dan saat kita memberikan nasi bukan akhirnya anjing kita kan ras, kita nggak mau kasih rice itu kayak anjing kampung. Sekarang di GrabFood banyak sering kita lihat tuh rice and lamb dan lain-lain. Fungsinya rice itu apa sih? Misalnya kawan-kawan mempunyai dogi yang suka makan tiba-tiba muntah, makan kayak keselak-selak campur nasi, itu pasti biasanya nggak akan muntah lagi. Itu salah satu kunci itu ya, salah satu maksudnya tips dari saya untuk misalnya ini anjing makan kok bentar muntah atau makan kayak mulu, kasih nasi, dia akan lebih stabil. Dan saat kita merubah dog food A ke dog food B atau makan A makan B, peralihan gunakan sedikit nasi, itu gunanya untuk mereka lebih menstabilkan pencernaan mereka. Jadi tidak ada mencet klub tuh kawan-kawan itu. Misalnya akhirnya ada kerusakan pencernaan, bukan kerusakan ya, maksudnya karena kaget pencernaannya akhirnya mencet, itu sama halnya dengan kita menggunakan broklat. Dalam hal dia hanya akan membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di dalam usus, dan itu biasanya tuh cuma 2 hari 3 hari paling lama. Beda dengan diare. Kalau diare itu salah makan. Nah, diare bisa terbentuk gimana? Misalnya, Mas, gua kasih raw food atau kasih wet food, kok diare? Itu karena bukan wet food atau raw food ya, tapi kehigienisan. Kalau misalnya dry food, usahakan setiap pemberian makan, ini tips lagi, pemberian makan kita tentukan. Misalnya makan A, kita lihat, kita tentukan waktu 10 menit. Itu habis. Apalagi kalau raw atau wet, itu benar-benar kita pastikan jangan sampai dia mandek gitu, maksudnya diemin, akhirnya ada pembusukan lah, ada akhirnya laler lah ke situ, dan macam-macam segala yang akhirnya dimakan sama dia, udah keburu basi dan lain-lain. Nah, akhirnya pencernaan bukan salah wet food, tapi kesalahan kurang perhatiannya kita. Makanya kalau emang kita sayang ya kita harus perhatian lebih. Perhatian lebih itu yang akan memberikan benefit lebih ke dogi kita dan benefit lebih ke kita sendiri. Ingat yang sebelumnya kita pernah bahas tentang alpha, di mana sebuah alpha atau sebuah leader pack
kita sebagai pemimpin kawanan, yaitu kita memiliki sebuah kebijakan itu nggak cuma kita bijak dalam memberi, tapi bijak dalam memberikan sebuah perhatian. Itu amat penting. Maka yang berpek dalam sebuah kumpulan maksudnya gerombolan itu amat penting gitu. Nah terus dari semua nih, dari raw food, dry food, terus wet food, yang bagus apa? Nah yang bagus apa itu kita yang nentuin, kawan-kawan. Kalau yang mau pakai dry food itu emang lebih simpel, kondensak udah dia lebih awet, lebih itu. Tapi kawan-kawan benar-benar harus perhatiin di dalam perusahaannya berapa kalori, berapa fatnya, berapa proteinnya, dan untuk ke siapa, untuk ke dogi jenis apa atau permasalahan apa. Nah kalau misalnya saya dari kecil biasa pakai misalnya merek A yang gambarnya ini gitu ya, terus sampai besar, itu kan nggak mungkin karena kebutuhannya berbeda. Sama misalnya kawan-kawan yang sudah punya anak, atau mungkin kawan-kawan yang dari adalah lagi punya adik nih yang sedang pertumbuhan, kan kalau misalnya beberapa merek susu ada merek misalnya flag 123, flag 456. Nah itu kan sebetulnya kan bukannya angkanya, tapi umur yang menentukan kebutuhan dari sebuah energi atau kebutuhan dari sebuah pertumbuhan. Itu ada tingkatannya. Nah di sini pun gitu, setiap merek itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Nah berarti kawan akan berpikir lagi tuh, berarti kalau misal kita merek ini berarti makanannya harus beda-beda dong. Ya harus beda-beda, maksudnya kita untuk rata-rata kan makanan dogi tersebut kan jarang yang dari Indonesia, maksudnya mereka tuh lebih dari luar, dimana pemilik dogi pun lebih banyak di luar ya dibanding Indonesia. Nah di sana itu kan cuaca yang berbeda-beda, jadi nggak mungkin satu merek membuatkan khusus buat Indonesia ini loh, makanan khusus buat Indonesia, terus cukup makan ini aja untuk anjing Indonesia, itu nggak mungkin. Tapi mereka lebih mikirkan tentang yang lebih luas lah, cakupan lebih luas, yaitu di negara-negara yang emang lebih populer untuk pemeliharaan dogi. Dan itu mereka kan ditentukan fat jenis-jenisnya itu untuk faktor-faktor cuaca dan perawatan tersebut. Misalnya kita punya anjing rumahan, misalnya golden, bulunya rontok, oke, berarti itu pakannya itu kelebihan protein bisa. Yang kedua, karena pakan yang kalian berikan terlalu berlebih, seperti yang saya bilang tadi, kelihatannya masih oke nih, kasih lagi. Terus pengen kelihatannya gemuk, kadang nih anjing saya gendutan, ini kekurusan, ini. Nah itu ada standarnya masing-masing kawan-kawan, makanya tiap bulan ditimbang. Nah gitu, jadi kita benar-benar akurat dalam hal memberikan kehidupan yang lebih sehat, yang mana dengan begitu kita akan menjadi leader yang baik, kita akan memiliki hubungan yang baik dengan si dogi, dan yang paling penting yaitu awet, yaitu dia berumur panjang. Jadi persahabatan kita dengan mereka akan lebih mantap. Oke, sekian dari saya tentang pembahasan nutrisi. Nanti kita akan bahas lagi tentang nutrisi kesehatan yang lain yang benar-benar bisa dibilang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan, yang bisa bikin anjing lebih energik, lebih dekat lagi, dan kita lebih fun dalam hidup berdampingan dengan mereka. Oke, jangan lupa di subscribe dan bisa kalian bagikan kepada teman-teman yang lain bila ini bermanfaat. Kasih dari saya, bye.